Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqa hamdi. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawala. Amma ba'da. Pemirsa Banyumas TV dan kaum muslim muslimah yang dirahmati Allah. Judul renungan tausiah jelang buka puasa petang ini adalah menggagas puasa Ramadan yang berkualitas. Kita semua kaum muslimin yang mukallaf pasti sudah menjalankan ibadah Ramadan sejak kecil atau akil balik. Ada yang sudah menjalinnya kurang terlebih dari seperempat abad, bahkan ada yang telah menjalininya lebih dari setengah abad. Pertanyaannya, apakah kita selama itu sudah menjalani puasa sebagaimana seharusnya? Baiklah, kita mungkin tahu bagaimana berpuasa, tapi kadang kita tidak paham bagaimana caranya puasa. Kita mungkin paham tentang puasa, tapi kita tidak sadar apa yang seharusnya kita dilaksanakan ketika kita berpuasa. Kita juga bahkan sadar apa yang seharusnya dilakukan ketika kita berpuasa. Tapi sayangnya kita enggan untuk melakukan apa yang kita sadari itu. Untuk direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi sindiran Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Rubba shaimin laisa lahu min syiyami illal ju' wal atas." Berapa banyak orang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam berpuasanya, kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Dairami. Pantaslah kalau sang Hujjatul Islam, Syekh Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal Ihya Ulumuddin mengatakan, puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan atau derajat. Yang pertama, puasa umum. Artinya puasa orang awam. Artinya bahwa puasa yang dilakukan seseorang dengan tujuan hanya sekedar menahan perut dan kemaluan atau alat kelamin dari syahwat yang libido seksnya sedang memuncak. Kedua, puasa khusus, puasanya orang yang khusus, orang alim. Artinya puasa yang dilakukan secara seseorang dengan tujuan mencegah pendengaran, lisan atau lidah, perkataan buruk, tangan dan kaki serta anggota tubuh lainnya dari perbuatan berkategori dosa. Ketiga, puasa khusus dari orang-orang khusus, yaitu puasanya para wali atau nabi. Artinya puasa hati dari kemauan-kemauan yang rendah atau murah dan pikiran duniawi serta mencegah segala sesuatu yang dimurkai Allah. Apapun tingkatan puasa yang mampu Anda lakukan di bulan Ramadan, tujuannya sama, yaitu mencapai derajat takwa atau muttaqin. Sebagaimana derajat tertinggi di situan ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa Banyumas TV dan kaum muslim rahimakumullah. Puasa sendiri sebetulnya mencakup 2 dimensi. Pertama, dimensi fisik atau jasmani, dan yang kedua, dimensi psikis atau rohani. Yang pertama, dimensi fisik, yaitu di mana fisik atau jasmani kita melakukan puasa, kegiatan jasmaniah seperti makan, minum, bersetubuh, dan lain sebagainya harus berhenti atau dicegah dalam kurun waktu lebih kurang 14 jam sejak imsak atau terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi
minal fajri. Dan makan minumlah hingga terang benderang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang kedua, dimensi psikis, di mana rohani atau batin kita melakukan puasa. Kegiatan rohani seperti benci, dendam, marah, dusta, dan sejenisnya, apalagi kontak fisik atau berkelahi, harus berhenti dan dicegah dalam kurun waktu lebih kurang 14 jam, sejak imsak atau terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, wa yasyamu jannatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yaghsab in kana sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Puasa itu perisai. Apabila hari puasa di antara salah satu di antara kalian, maka janganlah ia berkata kotor atau gaduh. Jika seorang memakinya, memusihinya, hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah makna hakikat dan filosofi puasa sebagai ibadah yang membentuk karakter manusia, sosok muslim sejati dengan kesempurnaan akhlaknya yang luhur, sebagaimana perilaku yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Amalnya marilah kita jadikan momentum ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai wahana untuk introspeksi, sekaligus introspeksi diri akan apa yang terbaik kita harusnya berbuat di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sebab umat yang unggul di masa yang mendatang adalah umat yang visioner. Sebegitu hebatnya dan istimewanya ibadah puasa Ramadan ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa syiyamu jannatun wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun walladzi nafsi muhammadun bi yadihi laqu kullu fami shaimin atyabu indallahi min rihil miski lisaimi farhatan yaprahu bihima idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Semua amalan Bani Adam untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memarahinya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau misik orang-orang yang puasa. Mempunyai dua kegembiraan. Jika berbuka dia gembira, jika bertemu Tuhannya mereka gembira karena puasa yang dilakukannya. Dan sebagai puncak atau klimaknya, tujuan akhir ibadah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hambanya meraih sertifikat takwa yang merupakan syarat utama atau mutlak bagi calon penghuni surga kelak. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pemirsa Banyumas TV dan kaum muslim muslimah yang dirahmati Allah. Demikian tausiah dalam kultum menjelang puasa pada sore ini. Semoga bermanfaat dan semoga rangkaian ibadah puasa kita makin meningkat secara kualitas maupun kuantitas di bulan Ramadan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.